Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Ibunya seorang pengemis menghadiri pernikahan putranya dan dicibir oleh mertuanya. Akhirnya mereka mengetahui bahwa ibunya bukan orang biasa. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan. Pada hari Fahmi ditinggalkan oleh ibu kandungnya, salju turun dengan lebat. Ketika Fahmi diselamatkan oleh ibu angkatnya, tiba-tiba langit menjadi cerah sehingga ibu angkatnya memberinya nama itu. Meskipun Fahmi tahu bahwa yang membesarkannya bukan ibu kandungnya, dia telah menganggapnya sebagai ibu kandungnya sejak dia masih kecil. Ibunya telah membesarkan Fahmi dan setelah lulus dari perguruan tinggi menemukan pekerjaan yang baik. Fahmi membujuknya agar berhenti mengemis. Sekarang dia punya uang, dia bisa mendukungnya. Tapi ibunya mengatakan dia tidak butuh dukungannya. Dia membesarkan Fahmi agar dia bisa menjalani hidup dengan baik. Fahmi tidak punya pilihan lain selain menyerah dan membiarkan ibunya tetap menjalani kehidupan yang nyaman dengan mengemis. Kemudian Fahmi akan menikah dengan seorang wanita warga setempat dan keluarga kaya. Karakter wanita itu tidak buruk, tapi orang tuanya agak sombong dan hanya ingin memiliki menantu yang kaya. Akhirnya dia bertemu dengan Fahmi dan dia membawa uang mahar yang banyak. Dia akhirnya menyetujui pernikahan putrinya. Ketika mereka bertunangan, Fahmi datang sendirian. Wanita itu mengira kedua orang tuanya sudah meninggal. Untungnya Fahmi menjelaskan bahwa ibunya pasti akan datang ke pesta pernikahan dan wanita itu tidak ragu. Pada hari pernikahan, ibunya datang terlambat. Jadi pernikahan harus berjalan seperti yang sudah dijadwalkan. Setelah beberapa saat dia mendengar seorang penjaga keamanan berteriak, "Keluar, di sini tempat pernikahan, pengemis tidak diizinkan masuk." Fahmi tahu itu pasti ibunya. Fahmi berteriak ke arah pintu, "Biarkan dia masuk, dia adalah ibuku." Penjaga keamanan itu tiba-tiba tercengang. Dan para tamu juga tercengang. Tetapi dia membiarkan ibunya masuk. Fahmi mengundang ibunya ke kursi dan kemudian menyelesaikan pernikahannya. Ketika ibunya duduk di meja untuk makan malam, mertuanya mengejek dan berkata kepada ibunya, "Oh, jika kami tahu Anda seorang pengemis, kami tidak akan menyetujui pernikahan putri kami." Ibunya berkata, "Apakah mahar anakku masih kurang?" Ibu menantunya berkata, "Bukan. Anakmu kaya, tapi kamu seorang pengemis. Anakmu kaya, tapi kamu miskin. Bagaimana putri kami bisa hidup?" Ibu Fahmi berkata, "Jangan mentertawakanku karena miskin, dan aku tidak tinggal bersama putrimu." Bisanya berkata, "Melihatmu aku benar-benar tidak bisa makan. Bisakah kamu duduk di meja lain dan makan sendirian? Aku merasa mual." Ibunya Fahmi berkata, "Kamu terlalu banyak tingkah." Sambil bicara, ibu pihak perempuan mungkin tidak tahan lagi. Dia sangat tidak puas dengan pernikahan ini dan membalikan meja. Sambil bicara, ibu pihak perempuan mungkin tidak tahan lagi. Dia sangat tidak puas dengan pernikahan ini dan membalikan meja. Ibu Fahmi terkejut mendengarnya. "Memangnya ada apa dengan saya yang seorang pengemis? Anak saya menikah dengan seorang gadis, bukan saya. Sudah cukup bagi putra saya dan putri Anda untuk saling mencintai." Pada saat ini pemilik hotel mendengar keributan berlari untuk menengahi. Dan ketika dia melihat ibu Fahmi, dia berlutut dan bersujud. "Mengapa?" Pemilik hotel berteriak, "Bu, aku sangat merindukanmu. Sudah 5 tahun aku tidak dapat menemukanmu." Setelah berteriak, dia berlutut dan bersujud. Ibu Fahmi melirik. "Nak, kenapa kamu di sini?" Pemilik hotel berkata, "Bu, hotel ini milik saya." Sang ibu berkata, "Sudah kubilang, tidak usah memanggilku ibu. Mengapa kamu masih memanggilku ibu lagi?" Fahmi tidak mengerti situasinya, begitu pula semua orang. Pada saat ini pemilik hotel mengambil mikrofon dan berdiri di atas panggung dan berkata, "Saya tahu Anda memandang rendah wanita tua ini. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa dia bukan ibu kandung saya, dan dia bukan ibu kandung dari pengantin pria hari ini, tapi dia adalah ibu dari kita semua." Setelah mendengar pemilik hotel menjelaskan identitas ibu pengemis itu, semua tamu yang hadir menyadari dan langsung memberikan penghormatan kepadanya. Ternyata ibu pengemis ini mulai memungut sampah pada usia 20 dan sekarang usianya sekitar 70 tahun. Dia telah membesarkan bayi terlantar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang hidupnya dan tanpa minta imbalan apapun. Anak-anak itu termasuk Fahmi dan juga pemilik hotel. Meskipun ibu pengemis itu tidak memiliki anak kandung, dia membantu banyak anak dari semua bayi yang ditinggalkannya. Baru pada saat itulah mertua Fahmi tahu bahwa identitas ibu pengemis itu tidak biasa. Mereka pergi untuk meminta maaf padanya dan mereka semua tersentuh oleh tindakan besarnya.
Pria tua membawa istrinya ke kota tempat dia dibesarkan. Dia melihat pengemis yang sangat mirip dengannya. Seorang pria tua memutuskan untuk menunjukkan kepada istrinya di mana dia dibesarkan. Tanpa dia duga, dia melihat seorang pengemis yang persis seperti dirinya. Dia mengkonfrontasi tentang hal itu, menanyakan apakah dia memiliki saudara laki-laki yang tidak pernah dia bicarakan, dan jawabannya mengejutkan. Thomas dan Maureen menikmati hidup sebagai pasangan pensiunan setelah mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi mereka selama hidupnya. Mereka memiliki anak-anak dan cucu-cucu yang penuh kasih yang memanjakan mereka dan memberi mereka semua yang mereka butuh. Selama bertahun-tahun mereka telah bekerja keras, sekarang mereka telah bepergian dan melihat tempat-tempat baru setelah mereka pensiun. Saat merencanakan petualangan berikutnya bersama, Thomas tiba-tiba memiliki ide untuk membawa istrinya Maureen ke Eropa, khususnya Spanyol tempat dia dibesarkan. Thomas dibesarkan di panti asuhan, tidak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Baru setelah kuliah dia pindah ke Amerika, di mana dia diberi beasiswa penuh untuk belajar teknik. Berkat kecerdasan dan keterampilannya, dia ditawari visa imigran untuk tetap tinggal di AS untuk bekerja. Saat itulah dia bertemu Maureen dan memutuskan untuk tidak kembali ke Spanyol. Merasa sudah waktunya untuk kembali ke akarnya, pasangan itu pergi ke Spanyol dan Maureen jatuh cinta. Dia terpesona oleh arsitektur yang indah dan bahasa Spanyol yang diucapkan orang-orang dengan fasih. Segera setelah mereka menetap di hotel mereka melanjutkan untuk makan siang di salah satu kafe di dekatnya. Saat Thomas bicara dengan pelayan di dalam, Maureen duduk di kursi alfresco mereka dan mengagumi sekelilingnya. Melihat sekeliling, dia melirik seorang pria tunawisma yang duduk di pinggir jalan dan dia melihat tunawisma itu persis seperti suaminya. Matanya melebar, tidak percaya. Bagaimana bisa? Dia berbisik pada dirinya sendiri. Thomas duduk di depannya beberapa saat kemudian dan dia segera berkata, "Apakah kamu punya saudara laki-laki, Thomas?" Dia tertawa, bingung dengan pertanyaan acak yang tiba-tiba diajukan istrinya. "Tidak sayang, kenapa kamu berpikir begitu?" kata Thomas. Balik tanya pada istrinya, "Lihat, pria di seberang jalan itu," dia menunjuk. "Apakah kamu tidak melihat kemiripan yang mencolok?" Thomas hanya bisa terkesiap keras. "Apa?" Dia terkejut. Dia terlihat persis sepertiku. Bagaimana mungkin? Mereka meminta pelayan untuk menunggu meja mereka dan mereka segera mendekati pria itu. Begitu pria itu melihat Thomas dan Maureen berjalan ke arahnya, dia berdiri. "Thomas, apakah namamu Thomas? Ini keajaiban. Aku tidak pernah menyangka momen ini akan datang," katanya dalam bahasa Spanyol. Thomas dan Maureen mengundang pria itu untuk makan siang bersama mereka. Dia duduk bersama mereka di restoran tempat dia pertama kali duduk sebelum mulai ngobrol. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Robert. "Orang tuaku, maksudku orang tua kita, ketika kita lahir mereka mengakui bahwa mereka tidak akan mampu membesarkan anak kembar. Mereka hidup dalam kemiskinan dan mereka tidak punya pilihan selain mengirimmu ke panti asuhan untuk memastikan bahwa kamu hidup." Jelasnya, masih bicara dalam bahasa Spanyol, satu-satunya bahasa yang dia ketahui. "Saya tidak tahu mengapa, tapi mereka menahan saya. Mereka membesarkan saya sebagai anak tunggal. Tapi ketika saya 13 tahun, mereka tiba-tiba meninggalkan saya di rumah tetangga. Mereka mengatakan akan kembali setelah beberapa hari, tapi mereka tidak pernah datang," kata Robert sambil melahap sup yang baru saja disajikan pelayan. "Melalui tetangga saya mengetahui bahwa saya punya saudara kembar. Mereka adalah teman baik orang tua kita, tapi mereka juga tidak kaya. Saya tinggal bersama mereka selama 4 tahun sebelum pergi. Karena saya tidak ingin menjadi beban bagi keluarga mereka." "Begitukah caramu berakhir di jalan?" Thomas bertanya, melatih bahasa Spanyolnya saat Maureen duduk dengan sabar menyaksikan dua bersaudara itu berinteraksi. Robert mengangguk. "Dulu saya mencari uang di jalanan sebagai penghibur, tapi saya tidak punya mata pencarian karena mereka melarang itu. Saya bertahan hidup dengan mengemis dan meminta makanan dari restoran yang cukup baik untuk memberi saya sisa makanan." Thomas menerjemahkan seluruh percakapan ke bahasa Inggris untuk Maureen. Dia sedih dengan nasib saudara iparnya dan membuat keputusan atas nama suaminya. "Kami akan memberimu paspor. Kamu akan terbang kembali ke Amerika Serikat bersama kami, Robert," jawabnya. Thomas melontarkan senyum penghargaan kepada istrinya dan melanjutkan untuk memeluk saudaranya. "Jangan khawatir saudara, kamu akan menjalani kehidupan yang baik di sana bersama kami," dia meyakinkannya. Thomas dan Maureen menghabiskan 2 minggu lagi di Spanyol, di mana mereka melakukan tur bersama pemandu wisata Spanyol mereka, Robert. Mereka membuat kenangan indah bersama sambil menunggu pemerintah Spanyol memproses paspornya. Ketika mereka terbang kembali ke Amerika, mereka membawa Robert ke rumahnya. Mereka memanggil anak-anak dan cucu-cucu mereka dan memperkenalkannya. Robert mulai belajar bicara bahasa Inggris melalui tutor yang juga disewa Maureen. Sejak itu, mereka dengan senang hati berkumpul setiap akhir pekan dan menikmati makanan rumahan yang lezat bersama.
Cucu Thomas dan Maureen mencintai Robert dan merasa senang karena memiliki dua kakak yang tampak persis sama. Dua kakak yang mirip, salah satu cucu mereka, Tim, berseru suatu hari. "Sekarang kita harus mendengarkan dua kali lebih banyak cerita yang sama." Dia tertawa. "Tidak, Tim, kamu tidak tahu betapa berbedanya cerita kita. Aku yakin kakek Robert akan senang menceritakannya padamu." Thomas tersenyum, memeluk kakaknya yang duduk di sampingnya di meja. "Jadi beginilah keluarga, saya berterima kasih kepada kalian semua karena menerima saya di sini. Saya mencintai kalian semua," kata Robert kepada mereka. Sejak itu, Robert adalah roda ketiga Thomas dan Maureen dalam petualangan mereka. Mereka berkeliling dunia bersama-sama, sebagian untuk memastikan bahwa Robert tidak pernah tinggal lebih lama di Amerika Serikat sehingga dia tidak memiliki masalah dengan hukum. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali. Robert menjalani sebagian besar hidupnya dalam kemiskinan, tapi Thomas dan Maureen membantunya memulai hidup baru di Amerika, dikelilingi oleh begitu banyak cinta dan dukungan dari keluarga. Orang yang seharusnya ada dalam hidupmu akan selalu menemukan jalan kembali. Meskipun mereka berada di usia tua, hidup masih menemukan cara bagi Robert dan Thomas untuk bertemu untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Ini memungkinkan mereka untuk terhubung kembali dan menjalani sisa hidup mereka bersama di Amerika sambil berkeliling dunia di antaranya. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.